Oke, saya coba share screen. Jadi saya coba gambar di Paint aja ya. Iya. Nah, intinya yang akan kita coba setup kita bicara secara topologinya dulu ya. Jadi secara topologi ini tuh nanti ada 2 Raspberry Pi klien ya. Ada klien, ada 1, ada 2 gitu ya. Nanti tuh 2 Raspberry Pi ini tuh akan ngirimin ke 1 buah Raspberry Pi server kan ya. Nah, di dalam server ini akan kita install 2 hal ya. Yang pertama ada app server. Yang kedua ada database ya. DB. Ya. Jadi nanti 2 hal ini, application server dan database ini kita akan running di dalam server Raspberry Pi-nya. Sehingga nanti ketika Raspberry Pi klien kirim ke server, itu bisa dihandle oleh si server. Nah, data yang dikirimkan apa? Tentu saja kalau karena konteksnya kita untuk plat recognition di sistem parkir gitu ya. Nah, ini tentu saja gambar-gambarnya ya. Gambar capture-nya. Dan hasil prediksi plat nomornya ya. Ya. Nah, dan tentu saja nice to have gitu, waktunya gitu ya. Waktu jam berapa itu di capture tuh atau dapat gitu ya. Jadi ketahuan ini kalau dari dari Raspberry Pi client 1, oh ini masuk jam segini, gambarnya ini, plat nomornya ini gitu ya. Nah, di server gambar nomor plat nomor gitu ya yang hasil direcognize dan waktunya itu akan dicatat di database. Tapi bagaimana mencatat di database-nya kan berarti harus ada program yang menghandle untuk nulis ke database, nerima dari klien, terus nulis ke database kan? Iya. Nah, ini kita handle di application server nih. Application servernya kita akan gunakan Node-RED ya. Node-RED, nah, plus Node.js. Ini paling gampang digunakan karena ngodingnya itu drag and drop lah gitu ya. Nah, kalau untuk untuk database-nya ini paling pakai yang paling umum aja gitu ya. Pakai MySQL aja. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini nih yang akan kita coba install ya. Nah, nanti di Node-RED-nya ini kita bisa bikin banyak hal. Satu, logic input datanya gitu ya. Dan yang kedua itu adalah dashboardnya untuk nampilin lah biar bagus di monitoringnya ya. Nah, kurang lebih yang kita lakukan itu seperti ini ya. Jadi application server kita install dulu database MySQL, kita create database gitu ya. Di sini berarti create DB, create database-nya dan create table-nya gitu ya. Nah, kalau udah baru kita install application server yaitu Node-RED dan Node.js untuk bikin logic data, nerima gambar, plat nomor dan waktu, terus nulisin ke database, terus nampilin yang udah disimpan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dari diagram ini clear atau ada yang masih bingung? Clear, Mas. Clear ya. Kita coba implementasikan ya. Iya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita akan coba saya punya tutorial buat install MySQL-nya dulu gitu ya. Ini saya share via chat. Nah, itu sebenarnya untuk installnya ada banyak aplikasi sebenarnya, tapi masuk ke baris yang ada install MySQL-nya ya. Ini saya coba share screen.
Nah, udah dibuka di browser, Mas? Iya. Nah, ini kan tampilan awalnya gini ya. Iya. Scroll ke bawah. Ada di yang install MySQL ya. Iya. Nah, ini di copy aja. Di copy terus diinstal di Raspberry Pi-nya ya. Ini saya juga coba install bareng gitu ya. Nah, ini akan ngeinstall MySQL Server ya. Tapi kenapa nggak bisa nih saya? Di masih error nggak? Has no installation candidate. Nah, kalau hasilnya instalasi candidate, pilih opsi keduanya tuh di browser. Di tutorialnya kan ada tulisannya. Kalau MySQL kalau jika tidak ditemukan package tersebut, install MariaDB. Itu sama aja ya. Karena apa namanya? MySQL itu kelanjutannya disebutnya MariaDB gitu ya. Nah, itu install nggak? Iya. Nah, itu lumayan gede ya. Nanti 151 MB bakal kepake disknya. Tapi kalau package-nya cuma 18 MB. Nah, setelah ini sambil nunggu proses install beres, nanti kita akan coba setup. Kan bisa kalau database kan ada username, password aksesnya ya. Iya. Nah, kita akan setup username, password untuk akses si database-nya ya. Nah, udah beres? Oh iya. Nah, kalau udah beres, kita lanjut ikutin tutorialnya. Setelah barusan install MariaDB-nya, di bawahnya kan kita akan running sudo MySQL secure installation ya. Nah, ini kita akan mengatur ulang password root database-nya ya. Di copy, terus di running lagi di VS Code-nya ya. Nah, ketika di running ini akan muncul enter current password for root, enter for none gitu ya. Ini kita bisa set password untuk root-nya ya. Kalau biar gampang diingat-ingat, kasih password aja yang sama kayak default Raspberry Pi-nya ya. Kita kasih password Raspberry gitu misalnya kalau nggak mau pusing-pusing takutnya lupa gitu ya. Iya. Tapi terserah aja kalau masnya pengen pakai password yang lain boleh. Di enter. Nah, ini sorry. Ctrl C dulu, Mas. Ctrl C dulu. Kita running lagi sudo MySQL secure installation. Iya. Enter. Nah, ini tuh enter current password for root ya. Kalau current itu blank. Baru di bawah change passwordnya ya. Ini tinggal enter aja. Nah, set root password baru ya sekarang password yang mau kita ganti ya. Ini saya ganti. Ini yes dulu ya. Oh, yes dulu, sorry. Iya. Yes dulu. Nah, new passwordnya. Nah, enter. Terus re-enter kan.
Nah, kalau ada prompt remove anonymous user, nah ketik Y aja. Y besar ya. Disallow root login remotely, ini N aja, no ya. Bentar. Remove anonymous no aja ya? Y aja kalau remove anonymous. Oh, iya. Terus disallow root? Disallow root no aja. Oke. Remove test database? Y aja. Itu yang default kita hilangin aja. Reload privilege double no, nah Y aja. Oke. Nah ini kita cek ya. Kita cek apakah database-nya bisa diakses dengan password yang kita pakai atau enggak gitu ya. Nah caranya ini kita buka lagi di PPT-nya. Nah di bawahnya itu kan ada sudo mysql min u root min p ya. Iya. Nah itu dipaste di VS Code-nya lagi. Nah enter password, masukin passwordnya. Masuk ke prompt MariaDB dalam kurung none kayak gitu nggak? Iya. Nah ini kita cek, ini tuh kita udah berada di dalam database-nya ya, tapi database konsolnya mas. Nah kalau kita akan coba explore sedikit sintaks query SQL ya. Nah ketika kita berhadapan dengan database MySQL yang CLI kayak gini, kita bisa show kan pasti kalau kita bayangkan dulu terminologinya ya. Di dalam database itu di dalam database server itu ada yang namanya database. Database itu ibarat kata kayak folder mas. Ya. Nah di dalam database ini, di dalam satu database-nya terdapat bisa banyak sekali table. Jadi kita bisa tambahkan satu table, 2 atau bahkan banyak di dalam satu database nih. Jadi ketika kita ingin create table, kita berarti harus bikin dulu database. Misalkan database-nya namanya itu parking system gitu ya. Nah, setelah database-nya ke-create, baru di dalamnya kita bikin table ya. Sebelumnya pernah belajar SQL? Belum. Nah, belum ya. Ini kita coba buat query SQL ya. Ini kita akan coba show database yang available di dalam MariaDB-nya ya. Nah, show databases titik koma belakangnya. Nah, defaultnya ini ada 3 database, Mas. Okay. Nah, ini kita sekarang akan membuat database baru ya. Create database, namanya terserah. Misalkan saya mau namanya smart parking ya. Mau kapital boleh, asal kalau satu nama gitu disatuin ya. Kalau mau dipisah pakai underscore boleh. Ini saya mau kasih nama smart underscore parking. Kalau mas mau disamain juga boleh. Oh ini lupa nih, kalau belum kasih titik koma, kasih titik koma ya. Nah ini akhirnya bakal ada query OK, 1 row affected ya. Yeah. Nah kita akan cek apakah database yang barusan kita create berhasil di-create atau enggak. Caranya kita tinggal show databases lagi. Nah, sekarang paling atas ada smart parking. Di masa juga harusnya muncul gitu. Nah, setelah kita ngebikin database, tadi kan saya bilang kita bisa bikin table ya, Mas? Iya. Nah, sekarang kita akan coba bikin tablenya nih. Kita bikin table, tapi sebelum kita bikin table, kan tadi saya analogiin kalau database itu kayak folder ya. Nah, table itu kayak file di dalam foldernya. Nah, untuk ngebikin file di dalam folder, berarti kan kita harus masuk dulu ke dalam foldernya. Berarti kita sekarang harus masuk dulu ke dalam database yang kita create. Cara masuk ke dalam database yang kita create, tinggal panggil aja use smart parking ya. Smart parking. Nah, titik koma. Nah, ini sebelumnya kan di atasnya MariaDB none ya. Iya. Nah, selanjutnya MariaDB smart parking. Yeah. Nah,
sekarang posisinya kita udah ada di dalam sebuah database ya, database yang kita buat yang namanya Smart Parking. Selanjutnya kita akan bikin satu table. Rencananya satu table ini akan menyimpan data-data tadi yang dikirimkan oleh si klien Raspberry-nya. Ya. Yang tadi ada gambar fotonya gitu ya. Kira-kira menurut Mas mau datanya apa aja yang mau dikirim? Kalau saya sih kebayang gambar foto kendaraannya gitu ya. Si teks yang dideteksi gitu ya. Terus hasil crop plat nomornya juga boleh gitu ya. Iya. Terus apa lagi ya? Waktu gitu kan? 4, Iya. baru ada 4 kolom. Terus mungkin ini ya, client name ya. Nanti jadi dari Raspberry 1 atau Raspberry Pi 2, jadi ketahuan mana yang dari get in atau get out gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau tambahin lagi nggak dari 5 ini? Itu aja sih, Mas. Itu aja dulu ya. Iya. Nah, sekarang untuk bikin tabelnya, kita caranya kayak gini, pakai sintaks create table. Ya. Kita specify namanya, misalkan apa ya namanya tabelnya, parking history ya. Nah, parking history. Nah, ini kasih kurung buka. Nah, ini parking history kan nama table. Selanjutnya kita akan definisikan nama kolom-kolomnya, Mas. Nah, nama kolom yang pertama ini kita waktu ya. Waktu, atau kita bahasa Inggrisin aja biar seragam ya. Timestamp gitu ya. Timestamp, tipe datanya big int 16 digit. Karena nanti yang akan kita simpan itu nggak langsung karakter timestamp dalam artian berapa ya, jam berapa, misalkan Senin jam 12.30 gitu ya. Nggak gitu, tapi yang akan kita kirim adalah dalam bentuk timestamp. Nah, timestamp ini adalah jumlah detik sejak tahun 1970 gitu ya. Makanya nanti bakal jadi kayak angka Linux timestamp lah gitu kurang lebih ya. Kenapa lebih baik kayak begitu? Nanti lebih gampang diprosesnya gitu ya, dan dikirim lebih enak gitu. Dan di save juga tentu saja lebih ringan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan simpan hasil prediksi plat nomor ya. Predicted. Nah, predicted underscore plat ya. Ini kita set varchar karena teks. Kalau di database itu teks kita bisa simpan di dalam varchar. Lebarnya katakanlah kan kalau plat nomor nggak akan panjang-panjang ya, Mas. Ini kita set 10 karakter lah ya. Nah, selanjutnya kita akan simpan. Nah, untuk gambar nggak secara fisikal kita taruh database, kita taruh nama filenya aja. Nah, ini car photo ya, car image lah ya, car image. Nah, ini varchar juga. Varchar ini kita kasih length 50 lah ya. Terus add image ya, hasil kropan plat nomornya ya. Ini kita kasih juga varchar 50. Kita kopak gitu ya. Terus berakhir mungkin device ya. Client name gitu ya. Client name. Nah, ini varchar juga. Ini kita set aja 20 lah ya. Nah, kalau udah gini kan udah semua nih kolom-kolomnya. Iya. Kita kasih kurung tutup lagi. Jadi yang paling terakhir kurung tutupnya 2. Kenapa 2? Kan ini tiap kurung tutup ini punya yang punya tipe datanya ya. Iya. Termasuk yang varchar terakhir. Oh iya. Ini jangan V besar, V kecil. Iya. Nah, oke, varchar 20. Nah, kurung tutup terakhir itu untuk yang paling depan ini ya. Iya. Terus terakhirnya pakai titik koma, terus enter. Ada tulisan query oke? Iya. Nah, kalau udah ada tulisan untuk query oke,
kita cek apakah tabelnya udah ke-create benar atau enggak. Oke. Ini kita coba show tables ya. Tables titik koma. Nah, ini udah ada tables in smart parking ya. Table yang ada di database smart parking. Nah, ini parking history. Nah, ini filenya udah ada, tapi harusnya filenya masih kosong ya, belum kita isi. Kita coba tes, benar nggak kita kalau di database itu ada istilahnya select gitu ya. Kita coba select, apakah isi parking history ini, isi tabel parking history ini benar-benar kosong atau enggak. Nah, bentuk query-nya itu select bintang from nama tabelnya parking history kayak gini mas. Nah, kalau outputnya empty set bla 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 ya itu wajar ya, karena memang datanya kosong ya. Iya. Masih kosong ya. Nah, ini kita coba insert data dummy nih mas. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba cari tahu dulu, kan ini timestamp ya. Di browser current timestamp itu berapa gitu ya. Coba kita cek current timestamp ya. Ini walaupun nanti ada gejolak dikit gak apa-apa lah ya. Nah, ini current timestamp ini Mas pakai ini juga, ini saya kirimin, nanti digunakan untuk nulis query insert ke dalam apa namanya? Di MySQL di MariaDB konsolnya ya. Saya kirim timestampnya di chat. Nah, cara nginsertnya gimana? Nah, cara nginsert atau masukin data ke dalam table parking history, ini tinggal kurang lebih seperti ini. Insert, ya. Into parking system. Nama tabelnya ya. Nah, terus kita specify kolom name-nya. Parking history ya mas maksudnya? Sorry, parking history. Yeah. History. Timestamp, kan tadi ada kolom timestamp ya? Iya. Timestamp, koma, tapi di sini kita nggak perlu define tipe datanya ya. Kalau define tipe data pas create table aja. Kalau pas insert, cuma tinggal panggil aja nama kolomnya ya. Timestamp, kalau mau di copy dari atas ini boleh. Koma, terus predicted plate, car image gitu ya. Plate image gitu ya. Client name. Nah, ini predicted car image, plate image 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kurung tutup. Setelah itu spasi, kasih values ya. Kurung buka. Nah, untuk ini kan kita define kolom-kolomnya. Ini tuh berurutan. Value yang kita assign di sini dipisahkan dengan koma. Juga berurutan untuk masing-masing kolom yang ada di depannya gitu. Kayak print formatting, Mas. Nah, timestamp ini adalah yang tadi saya kirim via chat ya angkanya. Itu digunakan aja. Nah, jadi seperti ini. Terus koma. Kita kasih predicted plate-nya, misalkan namanya, kan ini varchar ya. Predicted plate varchar, kita sebut aja misalkan D 1234 X Z misalkan ya. Untuk dummy aja nih ya. Terus titik spasi koma spasi car image misalkan nama fotonya gitu ya. Car 001.jpg ya. Terus Anda petik lagi flat image-nya misalkan flat 01.jpg juga. Terus misalkan ini client name-nya si Raspi 001 misalkan ya. Nah, kurung tutup titik koma.
Jadi yang 169 ini si timestamp-nya bakal ke insert ke mapping ke yang kolom timestamp, predicted value-nya bakal diisi dengan yang D1234XZ gitu ya. Ya. Car image-nya ya kita taruh namanya car 001.jpg dan lain sebagainya. Ini enter. Nah, ada tulisan query OK. Iya. Nah, sekarang kita select lagi, Mas. Select bintang from parking history. Nah, ada datanya ya. Oh iya. Nah, yang kita lakukan barusan kan manual, kita lakukan di konsol ya, Mas. Iya. Selanjutnya, proses yang barusan itu akan kita otomatisasi, bukan diotomatisasi ya, akan dihandle oleh level aplikasi itu. Jadi aplikasi yang akan nge-write ke database. Dia akan menunggu kalau ada kiriman data dari RASP 1 dan RASP 2 sebagai klien misalnya, Mas. Ketika udah dapat datanya dari kiriman kedua RASP kliennya, dia write ke dalam database dengan query yang barusan kita insertkan gitu ya. Persis kurang lebih query-nya seperti itu. Nah, sampai sini clear? Iya. Nah, kalau mau keluar dari mode konsol ini bisa kita ketik exit. Nah, terus kembali lagi ke terminal Raspberry gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke tutorialnya. Setelah barusan kita ngetes MySQL MariaDB-nya, terus kita create tabel dan lain sebagainya, kita berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat user baru, Mas. Kan tadi cuma user root-nya ya. Iya. Nah, kita bikin user baru selain root, karena root itu kan kayak super usernya gitu ya, di dalam database. Kita bikin user baru di bawahnya root untuk mengakses table-table atau database yang ada di database server yang milik kita. Ini tinggal di copy aja, gitu ya. Tapi sebelumnya masuk dulu ya, pakai MySQL min u root min p ya. Terus ini copy. Oh, jadi run yang di atas dulu ya, Mas? Run yang MySQL min u min root p ya. Nah, selanjutnya ini di paste, tapi bagian yang by password, ini kan ada by quote 1 password ya, Mas? Iya. Ini kita ganti passwordnya jadi katakanlah mau samain juga boleh ya, Raspberry ya. Nah, ini nama usernya kita bisa define, mau user, mau demo gitu ya, mau user 001 boleh. Tapi ini saya kasih nama user ya. Iya. Kalau Mas mau kasih nama lain boleh. Ini klik enter. Kalau query oke berarti sukses. Nah, selanjutnya kembali lagi ke tutorialnya. Yang grant a privilege on user localhost ya. Ini di copy lagi, dipaste lagi ke terminalnya Raspberry ya. Di database konsolnya ya. Ya. Kalau oke lagi, kita cek lagi di tutorialnya. Ini plus privilege. Ya. Ada error bentar. Mungkin belum diganti namanya. Oh, tadi nama usernya beda ya? Iya. Nah, itu sesuaikan. Iya. Berhasil? Iya, berhasil. Nah, lanjutkan aja ikut tutorialnya plus privilege. Dan yang terakhir bisa kita exit ya. Kita coba exit ke dari si MariaDB-nya ya. Udah berhasil exit? Ya. Nah, setelah exit kita sudo MySQL lagi, tapi bukan min u root. U itu kan untuk user. U-nya itu pakai yang user yang kita create di atas ya, username ya. Ini karena username-nya saya user, jadi sudo MySQL min u user min p gitu ya. Dan ini kalau user biasa nggak perlu pakai sudo depannya. Jadi bisa pakai MySQL min u user min p. Nah, itu kelebihannya gitu kalau misalkan user non root ya. Bisa kita panggil tanpa pakai sudo. Enter, passwordnya masukin. Nah, ini bisa ngakses juga ya dengan user yang barusan kita create ya. Ini kita use, tadi itu nama database-nya apa? Parking system ya.
Parking database atau Database-nya history ya, yang Di- history. history mah table-nya. Oh, parking smart parking kayaknya, Oh, Mas. smart parking ya, sorry. Lupa saya. Smart parking. Nah, ini kita pakai dulu kita masuk ke dalam database-nya dulu ya. Nah, ini bisa juga nih pakai user yang barusan kita create. Nah, kita terus select si datanya ya, data yang ada di table parking history ya. Yeah. Select bintang from parking history ya. Nah, bisa juga ya nge-select ya. Jadi kita make sure user yang barusan kita create itu bisa nge-select dari table yang parking history. Nah, kenapa kita create user baru? Karena user baru ini yang akan kita gunakan untuk terhubung ya via aplikasi ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear, Mas? Iya. Oke. Ini kita bisa exit dari MariaDB-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Timestamp-nya itu tuh nanti nunjukinnya begitu, Mas. Terus kalau ada row kedua, ketiga gitu. Kalau ada Nomor-nomor. kedua, ketiga itu nanti angkanya naik lagi gitu. Karena kan dia nambahin 1 detik, 1 detik, 1 detik. Itu kan timestamp pada saat beberapa menit lalu kan. Kalau sekarang timestampnya pasti udah berubah gitu. Nah, itu cara nge-generate timestampnya gimana? Itu nanti kita akan coba generate di level Raspberry Pi client-nya. Ada caranya gampang. Yang waktu itu kayaknya pernah kita coba yang get pakai library time, Mas. Get check time itu ya. Nah, time.check time itu. Nah, itu kita pakai function Python itu untuk generate timestamp, dikirim ke sini. Nanti kalau untuk nampilin waktunya nggak bentuk timestamp kayak begini, kita ubah bentuk timestampnya menjadi bentuk readable ya. Jadi nanti bisa full tanggal nih, tahun kapan, bulan kapan, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa. Nah, itu kan datanya banyak, padahal bisa bisa dikompres sampai sekecil ini gitu ya. Makanya saya lebih suka disimpannya sebagai timestamp, tapi pas ditampilin nanti readable. Dibandingin full date-nya gitu ya, ditulis gitu ya di dalam database. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke tutorialnya. Nah, setelah barusan kita berkutat dengan aplikasinya, kita akan coba sekarang install Node.js ya. Nah, Node.js itu adalah application servernya gitu ya. Untuk nge-handle request dari klien, dari si Raspberry client-nya. Terus dia dapatkan gambar dan data-data lain dari masing-masing klien. Insert ke database dan nampilin juga di dashboard gitu ya. Copy untuk install install si Node.js-nya, paste di terminal Raspberry ya. Sudo apt install Node.js. Ini klik Y untuk install 28 MB, tapi kalau package-nya kecil ya. KB dalam ukuran KB, tapi ketika diinstal makan space 28 MB. Nah, udah selesai? Ya, sudah. Kita lihat lagi di tutorialnya. Barusan kita install Node.js, sekarang kita install yang namanya itu npm. npm itu apa? Nanti dijelasin di bawah, kita install dulu aja lah ya.
Raspberry yang client-client ini boleh dicabut kan Mas? Oh, boleh. Udah hari ini kita stop dulu yang lain. Kita fokusin di server ya. Nah, udah berhasil? Iya, sudah. Oke, setelah berhasil nginstal npm dan Node.js. Nah, Node.js dan npm ini apa? Ini adalah Node.js itu kayak pernah dengar JavaScript, Mas? Oh, belum. Pernah sih, Nah, cuma nggak tahu apa ya. JavaScript itu dia pemrograman apa namanya? Untuk pemrograman web. Jadi yang namanya pemrograman web ya berarti runningnya di browser ya. Iya. Nah, di klien browser itu kan klien ya. Di laptop yang ngebuka webnya gitu ya. Nah, Node.js ini adalah versi server side-nya JavaScript gitu ya. Yang dulu itu JavaScript cuma running di browser gitu ya. Sekarang JavaScript bisa running di server. Nah, jadi coding bahasa pemrograman JavaScript bisa running di server disebut dengan Node.js. Nah, npm ini apa? npm ini sama seperti Conda atau PIP untuk Python ya. npm ini adalah package management untuk Node.js. Nangkap ya, Mas? Iya. Nah, ini kita cek apakah Node.js-nya udah berhasil install atau enggak. Tinggal copy Node.js strip v npm strip v nanti ya. Ini saya keinstall Node.js versi 10 dan npm-nya versi berapa nih? Lama nih. Oh, 5.8. Yang masnya versi berapa Node.js-nya? Node.js-nya 10.21, npm-nya 58e sama. Sama ya. Oke, setelah barusan kita berhasil install Node.js-nya, sekarang kita akan install yang namanya Node-RED. Nah, kita copy dulu command-nya. Nah, terus kita running di dalam Raspberry Pi-nya. Nah, Node-RED ini apa? Node-RED ini adalah software yang running di atas Node.js. Gitu ya. Seperti mirip-mirip dengan Jupyter. Jupyter ini kan running di atas Python ya, Mas? Iya. Nah, sama seperti Jupyter yang running di atas Python. Nah, cuma ini kalau di Node.js itu ada yang namanya Node-RED gitu ya. Jadi Node-RED running di atas Node.js gitu ya. Nah, Node-RED ini apa? Nah, Node-RED ini digunakan untuk namanya itu visual drag and drop programming gitu.
ngoding dengan cara blok-blok doang gitu. Kita tarik, bikin API, nge-write ke database gitu ya. Nampilin dashboard, itu bisa kita lakukan secara backend. Apakah ada ngodingnya? Ada, ya. Sedikit. Ada apa? Lebih banyaknya kita bisa dihandle dengan visual drag and drop lah. Contoh untuk bagian ngodingnya misalkan pas nulis query, gitu kan ini custom gitu pas nulis query. Bener ya, Mas? Iya. Oke. Kita tunggu sampai instalasinya beres aja ya. Ya. Mungkin sambil nunggu, kita kembali lagi ke tutorial. Nah, tampilan Node.js itu seperti ini. Jadi bentuknya dibukanya di browser sama kayak Jupyter Lab gitu ya. Nah, di sampingnya nih, di samping palet cirinya nih ada kayak blok-blok ya. Nah, nanti sistemnya tuh kayak kita tarik bloknya, nanti kita sambungin ya. Di bagian bawah kalau nggak salah ada gambar berjalannya. Bagian... Nah, kelihatan nggak, Mas? Ini contohnya connect ke yang namanya MQTT ya, protokol IoT. Jadi tinggal ditarik-tarik, tuh ditarik garis. Nanti tiap bloknya tuh kita bisa config gitu. Kurang lebih seperti inilah cara pengoperasiannya. Jadi kebanyakan kayak config dan tarik-tarik blok gitu ya. Nah, kalau udah bisa klik deploy di pojok kanan atas. Dan bisa ya kayak programming language gitu, kita bisa apa-apain aja. Ini contohnya ngirim hello world via MQTT. Ya, ini saya pernah lihat ada beberapa programming IoT yang begini ya. Pakai yang kayak gini kayaknya bukan Node-RED, cuman iya pakai drag and drop gitu ya. Iya. Banyak itu tuh disebut itu flow based programming lah. Banyak frameworknya, salah satunya Node-RED. Kalau di programming hardware itu kayak BBC Microbit, pernah dengar nggak? Belum. Itu juga pakai blok gitu ya. Oke, masih nyesal. Nah, udah selesai? Yang Masnya udah selesai? Iya, sudah saya. Iya. Kalau udah selesai, kita lihat lagi di tutorialnya tadi sampai di... Nah, kita coba running node strip red ya. Copy, terus paste di terminal Raspberry Pi. Itu ada URL ke browser atau apa nggak? Ada yang... Portnya 1883 ya. Ini saya coba running. Nah, ini kan welcome to Node-RED ya. Kebuka ya di browser ya. Iya. Loading palette node. Kalau saya masih loading ini. Nah, ini saya bisa open di browser.
Iya. Nah, ini adalah tampilan Node-RED ya. Yang tadi tinggal drag and drop itu. Ini kita coba intro sedikit ya. Jadi drag and drop komponen di dalam Node-RED itu ada yang di sisi kanan, sisi kiri ya. Sisi kiri ini ada banyak, ya sama kayak pemrograman. Ada untuk debug tuh kayak print ya. Ada function, nah ini kalau mau nulisin coding gitu ya. Delay, kalau mau bikin delay, mau connect ke MQTT gitu ya, mau bikin koneksi ke HTTP, koneksi ke WebSocket, integrasinya macam-macam. Jadi kalau berhubungan dengan data list ya, sorting, join, split gitu ya. Ini nge-convert ke CSV, HTML, JSON, XML, YAML, menyimpan ke file, dan lain sebagainya gitu ya. Nah caranya ini coba kita tarik inject, terus ini tarik debug. Kalau di pemrograman Python itu kayak kita menulis print hello world nih mas. Nah ini kita hubungkan ke message payloadnya ya. Nah ini di double klik si yang birunya, si injectnya. Ini kita bisa pilih. Ini kan kalau diklik yang ada tulisan timestamp ya. Pilih yang string. Nah di sini kita bisa tulisin hello world gitu ya, tanda seru misalnya. Dan kalau udah dan di pojok kanan atas ada tombol merah deploy, diklik aja. Nah ada tulisan successfully deployed ya. Iya. Terus di bawah tombol deploy tadi kan ada icon kayak info, ada kayak buku gitu ya. Iya. Nah kalau diklik yang kayak buku ini, dia bakal kayak kalau di Python tuh kayak kita manggil help dan dir, masih ingat ya mas? Iya. Nah jadi dia ngasih deskripsi ini bloknya itu ngapain sih? Tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah terus di bagian kanannya lagi ada debug nih. Kalau di di Jupyter Lab itu kayak kita hasil print, nanti hasil outputnya kecetaknya di sini gitu kalau di Node-RED. Ini coba diklik di flow-nya mas, di ujungnya itu kan ada kayak button gitu nih. Iya. Diklik, nah hello world-nya muncul. Oke. Nah kurang lebih kalau buat bikin hello world doang di Node-RED kayak beginilah gitu. Nah selebihnya kita akan manfaatkan ini untuk membuat tadi tuh seperti yang saya gambar di dalam Paint ya. Jadi si app servernya itu akan menghandle dua hal, logic data, menerima data dari klien ya berupa gambar, plat nomor dan waktu, gitu ya, dan dashboardnya ya, menampilkan dashboardnya. Nah selanjutnya untuk sekarang kita balik lagi ke si terminalnya, terminal Raspberry Pi-nya. Ini kita close ya, Ctrl C. Nah, kalau dilihat barusan kan kita ngerunning Node-RED-nya itu pakai Node-RED di enter gitu ya. Iya. Tapi kan jadi repot kalau misalkan kita udah penerapannya, masa kita harus panggil dulu Node-RED. Kita bisa running Node-RED-nya secara otomatis kayak sebelumnya kita ngerunning otomatis Jupyter Lab di dalam Raspberry Pi client. Iya. Nah, ngerunning otomatisnya ini sama via service yang namanya itu systemd. Nah, gimana cara melakukannya? Kita tinggal move lagi ke tutorialnya. Nah, ini yang barusan ya, kita panggil Node-RED, tampilannya kayak gini. Nah, sekarang kita akan launch Node-RED on startup menggunakan systemd. Jadi setelah kita running menggunakan systemd, ketika Raspberry pertama kali dinyalakan, dia langsung otomatis ngerunningin Node-RED buat kita tanpa kita harus buka terminalnya, terus panggil node strip read gitu ya. Cukup nangkep ya, Mas? Nah, ini di copy sudo nano etc node-red.service. Kita paste di terminal Raspberry Pi-nya. Nah, ini sudo nano ini akan ngebuka nano editor tapi di terminal. Nah, tulisannya ada GNU nano 3.2 ya? Iya. Nah, ini adalah editor teks tapi di terminal gitu ya. Selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi systemd-nya untuk running otomatis di Node-RED. Nah, jadi kita akan masukkan konfigurasi systemd untuk ngerunning otomatis Node-RED-nya. Gimana caranya? Kembali lagi ke tutorialnya. Di bawahnya ada paste config systemd berikut. Nah, ini
Di bagian sini nih ada exec start ya. Nah, di exec start ini dia bakal ngerunning si Node-RED Raspberry Pi-nya ya, pakai Node-RED strip P ya. Ini di copy aja sampai line 20 ini. Di copy, terus kita kembali lagi ke terminalnya. Nah, ini di klik kanan aja. Nah, udah kayak gini ya, Mas. Ini bisa di scroll up, scroll down. Oke. Cara nge-close-nya, Ctrl X. Udah? Ya. Ada tulisan save modified buffer, betul? Iya. Terus Shift Y. Shift Y. Ada file name to write bla 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 gitu. Iya. Terus enter. Nah, kembali lagi ke terminal ya. Oke. Jadi kalau pakai editor Nano tuh kayak gitu tuh nge-close-nya. Save-nya Ctrl X, terus Shift-nya untuk yes nge-save gitu ya. Oke. Nah, ini di sini saya kasih ini ya. Selebihnya kita akan enable dulu si config Node-RED-nya barusan pakai sistem CTL enable. Kita running di terminal Raspberry Pi-nya. Nah, udah di enable ada tulisan created symlink bla 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 ya. Iya. Balik lagi ke tutorialnya. Terus nah ini kita start Node-RED-nya ya. Start Node-RED dan kita cek lagi itu di sana ada sistem CTL, di bawahnya sudo sistem CTL status Node-RED ya. Kalau stop biarin aja, nggak usah di-execute. Itu untuk nge-stop Node-RED-nya ya. Oke. Kita cek statusnya dulu. Nah, di sana ada error nggak? Iya, persis gitu. Persis failed request exit code ya. Iya. Nah, ini kayaknya nih ada yang kurang pas nih. Di atas ini kan ada exec start user local bin Node-RED P ya. Nah, ini di copy. Ya. Coba di copy, terus di paste ya. Kita running, apakah bisa atau error? Command not found. Command not found ya. Oh, kalau di saya ini kebuka nih. Kopinya dari /usr local bin. Oh, dari /usr dong. Kita pastiin dulu. Kan tadi di config sistem D-nya itu ada exec start-nya ya. Nah, di saya di sini pakai yang /usr local bin Node-RED P sampai 128 strip pack. Itu ternyata bisa ngerunning Node-RED-nya. Berarti secara exec start-nya ini oke. Iya, udah bisa. Ya bisa ya. Iya. Berarti dengan command ini sebenarnya udah running, cuma somehow ini ada error ketika di running via sistem D. Ini kita bisa Ctrl Z untuk close. Dan kita running lagi yang sistem CTL status Node-RED. Nah, kita coba langkah pertama untuk restart aja dulu. Nah, ini kan sudo sistem CTL status Node-RED ya, Mas. Ini kita ganti jadi restart nih. Restart Node-RED ya. Nah, setelah itu kita panggil lagi yang status sudo sistem CTL status Node-RED. Masih error? Iya, masih. Masih error. Bentar. Kalau masih error, kita coba buka lagi si yang tadi tuh Mas sudo nano etc Node-RED service ya. Jangan-jangan ada yang nggak sesuai. Oh, di sini sorry. Coba scroll down, Mas. Udah dibuka belum yang sudo nano? Iya. Di bagian bawah kan ada yang non-root user to run ya. Iya. Nah, Ubuntu-nya diganti. Kalau Raspberry Pi home Pi ya. Home/Pi kalau di Raspberry Pi. Usernya Pi, grupnya juga Pi ya. Nah, ini keliru di sini ya. Ini sama juga cara nge-close-nya kayak yang tadi, kita save dulu Ctrl X,
terus shift Y, enter. Sekarang kita restart lagi pakai sudo sistem ctl restart node-RED yang tadi ya. Iya. Kita run. Nah, ini karena ada warning the unit file bla 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 ya, Mas. Iya. Nah, di ujungnya itu ada run system ctl daemon reload ya. Iya. Itu di copy. Nah, tapi depannya tulis dulu sudo system ctl daemon reload. Nah, ini di enter. Udah? Iya. Panggil lagi yang restart. Sudo system ctl restart node-RED. Iya. Nah, selanjutnya kita panggil lagi yang status ya. Sudo system ctl status node-RED. Nah, sekarang statusnya running. Yang masnya running nggak? Tahu runningnya gimana? Pakai yang sudo system ctl status node-RED. Dia ada tulisan aktif running ya. Oh Hijau. iya, iya. Nah, ini kan ngeceknya cuma di status di terminal ya. Nah, Iya. kita kan tahu tadi kalau node-RED-nya itu kebuka di browser ya. Iya. Kita cek di browser masih running nggak? Di browsernya kita cek tadi si node-RED-nya ya. Beneran masih running. Kalau masih running berarti ya oke gitu ya. Kita udah berhasil running otomatis si node-RED-nya ya. Ini IP-nya itu 192.168.0.105.1880. Yang masnya ke load ya? Saya udah coba enter ulang gitu, cuman ya masih Loading ya? Iya. Harus dimasukin itu ya, IP gitu ya? Pakai IP bisa. Kayak ini saya di IP 192.168.0.105 ya. Terus titik 2-nya sama ya? Titik 2-nya sama. 1880. Ini memang lama atau error?
Kayaknya nih error di saya juga kayak restart mulu gitu Mas. Coba di ini Mas lihatnya. Kalau kita di terminal sudo system ctl status not read, dia statusnya itu ini kita restart aja dulu Raspberry Pi-nya. Oh, Raspberry Pi-nya di restart. Nah, kita sudo reboot ya. Baru nanti kita coba connect lagi. Kayak restart terus, mungkin efek sebelumnya kita running manual gitu. Kita panggil lagi sudo system ctl status not read. Nah, ini mau running nih. Oh, bentar, saya belum ke connect lagi atau gimana? Iya, tadi kan ada yang keluar Reconnect itu ya? Iya. Ini sekarang connect to host-nya nggak bisa lagi. Belum nyala mungkin Raspberry Pi-nya? Belum ya? Tunggu beberapa saat. Coba aja di ping IP-nya Mas dari CMD. Nah, di sini saya udah berhasil nih. Mungkin tadi tuh restart gara-gara bentrok IP atau apa ya? Udah kok. Di ping ada? Iya. Coba mau share screen? Oh, boleh nih. Ini saya stop dulu, silakan. Command remote connect to host return in error. Coba di close dulu VS Code-nya. Di close aja semuanya. Yang lain kan udah nggak connect juga kan? Iya. Close dulu. IP-nya yang berapa? Itu close aja dulu. Close hilang di atas. Nah, ini ketik F1 aja. To host ya. Oh iya. Nah, itu udah connect. Coba cek terminalnya Mas, yang sudo system ctl status. Nah, running ya. Ya. Coba bisa dibuka di browser. Nah, running ya. Iya. Oke. Nah, ini tutup aja berarti ya. Tutup aja. Nah, ini berarti kita udah berhasil ngotomatkan barusan pas kita reboot, pas nyala lagi, kita nggak running node script read lagi ya. Iya. Nah, karena running node read-nya udah otomatis. Oke. Maksudnya tinggal di status gitu aja Mas? Ya, di status pun kita nggak perlu panggil status gitu ya. Itu kalau panggil status itu kalau mana kita mau ngecek doang gitu. Kita nggak panggil pun nggak masalah. Jadi cara ngerunningnya gimana? Itu udah otomatis sama si sistem tadi yang kita masukin via config tadi tuh. Yang kita rubah tadi Pi dari Ubuntu ke Pi.
Ya, enggak, cuman waktu kita colok itu, terus Hmm. buka terminal, komen buat ngebuka di browser itu apa? Command untuk ngebuka di browsernya. Kalau di browsernya tinggal buka aja IP-nya, terus portnya 1880. Oh, iya. Nah, contohnya misalkan itu IP-nya berapa, .2 1880. Coba aja. Tapi ini saya masih yang 127. Bentar, coba pakai IP. Itu tuh kayak port aliasnya, nanti nge-refer ke yang 1880 di port Raspberry Pi yang 20 ya di sana, Mas. Iya. Coba aja pakai IP langsung, terus portnya 1880. Oh iya, iya. Bisa ya? Nah, kayak gitu. Jadi nanti nggak perlu kita remote lagi, cukup nyalain, udah otomatis gitu ya. Kayak Arduino lah gitu, udah di program, nyalain, langsung running gitu ya. Iya. Sip. Lanjut. Iya. Nah, selanjutnya kita fokus ke apa namanya? Ke Node-RED-nya ya. Kita install beberapa plugin. Kalau install beberapa library lah gitu ya kalau di Python ya. Kalau di Node.js itu disebutnya kalau di Node-RED library itu palet disebutnya tuh, Mas. Nah, ini di bagian pojok kanan atas ada yang kayak burger menu gini. Ya, diklik. Nah, pas diklik ada muncul sidebar gini ya. Nah, di bagian sini ada manage palette ya. Nah, diklik. Nah, sekarang kita akan menginstal beberapa palet yang kita butuhkan untuk keperluan kita. Kalau seproyeksi saya, ini kira-kira kita butuh palet untuk connect ke MySQL. Satu ya. Terus perlu juga palet untuk dashboard. 2 ya. Paling minimal ini kita butuh 2 ini. Nah, ini kita di filter di tab nodes ya. Di apa? Palet nodes. Kita filter cari MySQL ya. Nah, ini belum ada ya. Di Node-RED kita belum ada. Nah, sekarang kita pindah ke tab install untuk cari palet MySQL-nya ya. Nah, cari MySQL di tab install ya. Bagian atas ada Node-RED, Node MySQL. Nah, ini diklik install. Terus ada muncul pop-up installing Node-RED bla 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 gitu. Ini klik aja install. Nah, terus ada kayak progress loading gini ya, animation loading. Ini tandanya lagi proses install. Kita tunggu. Kalau udah selesai, biasanya dia ada pop-up sukses install ya. Nah, itu ada node added to palette ya, MySQL database dan MySQL. Nah, selanjutnya kita install dashboard-nya nih. Nah, masih di tab yang install, kita ganti ke kasih keyword dashboard. Nah, dashboard ini di urutan kedua ada Node-RED dashboard. A set of dashboard Node-RED node for Node-RED ya. Ini klik install juga. Nah, udah nodes added to palette ya. UI base, UI bla 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 tadi ya. Iya. Di mana udah selesai? Udah. Nah, ini di close aja di tab ya. Kita balik lagi ke yang utama. Nah, di filter node ini kita bisa scroll. Harusnya udah ada node MySQL-nya ya. Nah, di bagian storage ini ada MySQL. Ya. Nah, terus di bagian bawahnya ini ada section dashboard. Ini ada ada node-node untuk button, nambahin button ya di dashboard.
X, drop down, segala macam. Ini kita bisa gunakan untuk mendesain dashboard kita. Gitu ya. Jadi kebayang kalau misalkan dashboardnya untuk sistem parkir, ya masnya bisa ancang-ancang dulu bikin desain kira-kira mau nampilin apa aja gitu ya. Kalau biasa dashboard sistem parkir itu kan ada satu kotak nampilin fotonya gitu ya. Sisi kanannya misalkan ada tabelnya gitu ya. Jam berapa, apa namanya? Jam berapa, terus apa disebutnya tuh ya? Ya plat nomornya gitu ya. Terus dari apa namanya? Masuk atau keluar gitu ya. Bisa kayak gitu. Ya. Bahkan kita juga bisa tambahkan tombol atau apa gitu, inputan lain gitu, kasih label juga bisa. Nah, cuma untuk coba kita explore si dashboardnya mungkin akan di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Dan termasuk untuk penggunaan si node MySQL-nya ini ya, Mas. Iya. Nah, paling malam ini kita cukupkan sekian dulu.